Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, pada gambar ini daerahnya tampak berkabut. Kira-kira mengapa ya pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Nah, ini bukan kabut seperti pada daerah-daerah dataran tinggi atau pada daerah yang dingin. Tapi kabut yang ada ini adalah kabut asap. Apa ya penyebab dari kabut asap? Penyebab dari bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini akan menimbulkan bencana kabut asap yang sangat mempengaruhi masyarakat dan sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali terjadi bencana kabut asap. Nah, kabut asap itu berbahaya. Kenapa? Karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Ternyata bahaya sekali ya kabut asap itu. Nah, apalagi bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Perhatikan ya di hadapan kalian. Yang pertama, bahaya dari kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan tenggorokan. Karena tadi itu asap yang dibawa itu akan menimbulkan debu yang sangat tipis yang akan membentuk seperti jelaga. Itu yang menyebabkan mata, hidung, dan tenggorokan kita bisa iritasi. Kemudian, yang kedua, dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi pada saluran pernapasan kita. Kemudian, kabut asap juga dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis lain seperti bronkitis kronik. Orang yang penyakit asma di udara yang bersih saja dia suka sulit untuk bernapas, apalagi di daerah yang terkena kabut asap akan semakin sulit dia bernapas. Kemudian, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru itu berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Bahaya kabut asap yang lain adalah menyebabkan polusi pada air bersih, pada tanaman sayuran, pada buah-buahan, dan pada makanan yang tidak ditutup. Karena tadi debu-debunya itu bisa menempel pada air, pada tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi pada masyarakat yang berada di sekitar daerah terdampak kabut asap. Nah, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap seandainya kita berada di daerah yang dekat atau daerah yang terdampak dari bencana kabut asap? Nah, ini cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, jika kalian berada di daerah yang terkena kabut asap, kalian sebaiknya menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Kemudian, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Itu wajib. Karena debu-debu atau partikel-partikel kecil yang terhisap itu akan mempengaruhi saluran pernapasan kita. Kemudian, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering,
agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu akan larut dan masuk ke pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat jika kamu mengalami kesulitan bernapas. Kemudian upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Namun jika sudah kondisinya parah, asap pasti akan masuk ke rumah juga. Kemudian jangan lupa untuk menutup tempat penampungan air minum dan makanan agar makanan dan minuman itu terlindung dengan baik dari asap. Dan buah-buahan dan sayuran itu harus dicuci sebelum dikonsumsi karena debu dan partikel-partikel halus itu pasti menempel di buah dan di sayuran dan harus kita cuci sebelum dikonsumsi. Jadi ini ya cara melindungi diri dari kabut asap. Nah, bernapas itu merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat. Apa saja cara-caranya? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Cara yang kedua adalah menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan agar udara yang kita hirup itu tetap segar. Dan menanam pohon di lingkungan sekitar karena pohon itu akan memproduksi oksigen yang akan membuat pernapasan kita atau udara juga menjadi lebih segar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menemukan informasi dari teks. Untuk menemukan informasi dari teks, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ini sudah kita bahas kemarin dan sekarang akan kita ulas kembali. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa? Itu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Ini untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan? Ini untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa? Ini untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh dari teks. Kemudian kata tanya mengapa? Ini untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan kata tanya bagaimana? Ini untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu.